Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas contoh distorsi aset. Nah, ini ceritanya kita punya laporan keuangan maskapai penerbangan N. Kita akan melihat apakah ada distorsi akuntansi di bagian aset ya, asetnya PTN, maskapai N. Ini kita bisa lihat datanya. Aset tetapnya ada pesawat dan mesin pesawat. Ini di 2007 nilainya 3850, di tahun 2008 nilainya 3383. Ada akumulasi depresiasi 1525, di 2008 ada akumulasi depresiasi 1363. Ini foreign currency adjustment 148. Nah, kita bisa ignore lah ya. Kita fokus ke nilai asetnya. Terus selain aircraft and engines, selain mesin pesawat dan pesawatnya itu sendiri juga ada suku cadang. Suku cadang ini nilainya di 2007 255, di 2008 244 dengan akumulasi depresiasi masing-masing di 2007 91 dan di 2008 84. Nah, ini kita sudah dapat net book value-nya untuk spare part untuk suku cadang ya, dan yang di atas ini 2473 dan 2271 ini net book value atau nilai dari aset tetap. Selain itu kita juga diberikan informasi di tahun 2007 itu ada depresiasi ya, sebesar 207. Di 2008 ada 182 untuk aircraft and engines. Sedangkan untuk suku cadang depresiasi expense-nya itu tahun 2007 ada 11 dan di tahun 2008 ada 13. Nah, informasi lain yang kita punya di laporan laba rugi itu 2007 si N Airways itu mencatat laba 214 dan di 2008 96. Ini data yang kita punya sekali lagi N Airways. Jadi kita akan melakukan analisis akuntansi terhadap N Airways. Kita fokus ke bagian aset tetap. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita seperti urut-urutan itu ya, yang kita sudah pelajari di analisis akuntansi. Pertama, kita identifikasi main principle accounting policy. Nah, ini udah kita dapatkan nih, udah kita lakukan. Jadi di maskapai penerbangan salah satu kebijakan akuntansi yang utama adalah mengenai pencatatan aset tetap. Terus kemudian yang kedua kita lakukan assessing accounting flexibility, fleksibilitas dari kebijakan akuntansi. Nah, kita tahu bahwa aset itu kemudian harus dicatat depresiasinya gitu, biaya depresiasinya, dan kita tahu bersama bahwa depresiasi ini cukup fleksibel. Bagaimana menentukan rate depresiasinya itu saja kan subject to ya, terserah kepada atau judgement-nya itu ada di manajemen. Maka flexibility dari depresiasi aset tetap sebagai bagian dari main principle atau kebijakan utama dari perusahaan penerbangan itu harus kita perhatikan. Terus yang ketiga itu kan kita melakukan evaluasi atas strategi akuntansi yang digunakan. Nah, cara melakukan evaluasi atas kebijakan strategi yang digunakan oleh perusahaan, dalam hal ini maskapai N ya, dan spesifiknya lagi ke kebijakan depresiasi aset tetapnya maskapai N, itu kita diminta untuk melakukan overview atau melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis. Ingat ya, ada kata-kata industry peers di materi kita. Nah, maka dari itu di sini kita akan mencari kompetitornya, industri peers-nya. Nah, kita temukan di sini ada maskapai Q yang menjadi saya tulis di sini industry peers kompetitor. Q itu mencatat cost-nya 15.626 ya. Dari 2007 2008 9.769. Nah, akumulasi depresiasinya ini bisa dilihat angkanya menghasilkan net book value.
Untuk suku cadang juga sama, ada saldo sebesar 78 di 2007 dan 2008 ada 703,5 dengan akumulasi depresiasi ini 345 dan 309. Untuk expense-nya sendiri, depreciation expense di 2007 1091 untuk aircraft, dan untuk spares untuk suku cadang 51. Di 2008 991 dan untuk suku cadang 51,2, serta profit Q itu 719 di 2007 dan 480 di 2008. Nah, kita sudah menemukan industri peers, menemukan kompetitor. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk contoh kasus depresiasi aset tetap ini, kita hitung yang namanya depreciation to cost ratio. Apa itu depreciation to cost ratio? Kita mencari rasio depresiasi per tahun dibandingkan dengan nilai dari aset. Kita hitung yang N, depreciation to cost ratio-nya untuk 2007 itu adalah 207 dibagi nilai aircraft dan engines di 2007, yaitu 3850. Kita hitung di sini hasilnya adalah 5,38. Demikian juga yang 2008, 182 dibagi 3383 itu hasilnya adalah 5,38. Nah, kita dapat nih depreciation to cost ratio-nya maskapai N 5,38. Sama ya, baik di 2007 maupun 2008. Coba kita bandingkan dengan industri peers-nya. Q ya tadi, depreciation to cost ratio Q di 2007 itu adalah 1091 dibagi 15626. Hasilnya adalah 6,98. Di 2008 depreciation to cost ratio-nya adalah depresiasi tahun 2008 ya, 991,5 dibagi dengan 9769,7. Itu hasilnya 10,15. Nah, kita punya bandingan data nih di sini. N, perusahaan yang kita analisis tadi, itu mencatat depresiasinya relatif terhadap nilai asetnya ya, cost dari asetnya itu 5,38. Sedangkan kalau kita lihat di Q itu 6,98 dan 10,15, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan N. Nah, ini satu indikasi ya, satu temuan yang kemudian harus kita eksplorasi lagi. Kita harus temukan lagi ini kenapa berbeda, dan kemudian apakah perbedaan ini akan menimbulkan distorsi. Nah, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di tahapan analisis akuntansi ya. Setelah kita menemukan indikasi adanya distorsi begini, karena ini berbeda, kita harus membaca CALK ya. Kita melakukan overview terhadap quality of disclosure. Nah, di quality of disclosure ini kita nanti baca apa alasan dari manajemen maskapai N untuk mencatat depresiasinya itu relatif lebih rendah gitu, 5,38% dibandingkan dengan maskapai Q sebagai industri peers ya. Nah, sebenarnya dalam konteks ini akan lebih meyakinkan bagi kita sebagai analis ketika kita bisa mendapatkan data depreciation to cost ratio ini untuk industri ya. Nah, ini kan kita kebetulan bandingkan dengan Q saja. Sebenarnya nanti kalau kita bisa mendapatkan data industri itu kita akan lebih yakin gitu bahwa ini maskapai N ini bisa jadi mencatat depresiasinya lebih rendah daripada yang seharusnya. Oke, kita masuk ke tadi, katakan ini given datanya, dan kemudian kita bisa meyakini bahwa ini indikasi yang harus kita telusuri. Maka cara kita menelusuri adalah dengan membaca CALK-nya maskapai N. Ya, kita lihat kualitas pengungkapannya bagian depresiasi di catatan atas laporan maskapai N itu seperti apa. Gitu. Nah, kini selain ini bagian aircraft ya, aircraft and engines.
Nanti kalau kita lihat di bagian suku cadang nih, angkanya juga kurang lebih sama nih. Maksudnya kurang lebih sama nih, bahwa maskapai N ini cenderung untuk mencatat depresiasinya itu lebih rendah daripada industri peers. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan evaluasi terhadap kualitas pengungkapan depresiasi di catatan atas laporan keuangan maskapai N, dan ternyata kita tidak menemukan alasan, tidak menemukan penjelasan yang cukup bagi kita sebagai analis untuk yakin bahwa ini bukan distorsi. Nah, ketika seperti itu, maka yang kita lakukan adalah melakukan undo accounting distortion. Jadi kita melakukan penghitungan kembali, melakukan revisi terhadap laporan keuangan maskapai N. Dalam konteks ini, kita akan melakukan undo, kita akan melakukan revisi terhadap perhitungan depresiasi aset tetap dari maskapai N. Gimana caranya? Nah, kita akan menggunakan rate depresiasi dari maskapai Q yang sebesar 6,98 ini untuk menjadi depresiasi rate-nya si maskapai N. Itu. Mungkin di sini timbul pertanyaan, mengapa kita harus memakai rate dari maskapai Q? Apakah maskapai Q itu pasti benar? Nah, ini sebenarnya hal yang menarik ya. Nah, yang saya akan sampaikan di sini bahwa itu tadi, balik lagi, sebenarnya akan meyakinkan, akan cukup memberikan dasar bagi kita sebagai analis kalau kita mendapatkan angka industri. Nah, di dalam contoh kasus ini anggaplah maskapai Q itu merupakan market leader dari industri dan memang dia yang menjadi acuan semua maskapai penerbangan. Jadi kita bisa memakai rate-nya maskapai Q yang sebesar 6,98% ya di 2007. Nah, ini kemudian kita hitung untuk di 2007, berarti ya untuk 2007 itu seharusnya depresiasi yang dicatat oleh maskapai N itu sebesar berarti 6,98% ya, rate-nya Q dikalikan dengan cost-nya ya, cost dari atau nilai dari aircraft maskapai N sebesar 380 gitu. Jadi kita kalikan di sini 6,98% kali 3850. Nah, sama dengan ini 268,73. Nah, ini seharusnya depresiasi yang dicatat oleh maskapai N di 2007. Ini saya tulis depreciation expense 2007. Nah, ini kita bandingkan dengan catatan depresiasi N yang ditulis di laporan keuangannya ya. Kita bandingkan di laporan keuangan tadi kan N sudah mencatat depresiasi sebesar 207. Nah, kita bandingkan ke sini, benar lebih rendah kan? Seharusnya dicatat 268,73, tapi dicatatnya 207. Jadi seolah-olah beban depresiasi itu menjadi lebih kecil di laporan keuangan maskapai N. Nah, ada distorsi dong, berarti ada bias. Nah, distorsi atau bias ini yang kemudian kita harus revisi. Sebesar berapa berarti selisihnya? Selisihnya adalah sebesar 268,73 dikurangi 207 sama dengan 61,73. Nah, dicatat lebih rendah sebesar 61,73. 61,73 ini material atau enggak kalau kita mau revisi, kalau kita mau undo gitu. Nah, kita bandingkan 61,73 dengan net profit di 2007 tadi maskapai N tadi ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan materialitas sebesar 61,73 dibagi 214 itu 28,85%. Sekitar 29% ya. Nah, itu porsi yang cukup signifikan karena hampir sepertiga ya. Nah, sebenarnya dari sini kita harus tes lagi gitu dari sisi kualitatif dengan melihat apakah praktek untuk mencatat beban depresiasi lebih rendah seperti ini itu dipraktekkan untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi konsisten tuh, dia pasti maskapai N ya, maksud saya maskapai N itu mencatat depresiasinya lebih rendah dari benchmark industri atau dalam hal ini maskapai Q ya, angka dari maskapai Q. Kalau itu memang
relatif sama ya, maksudnya konsisten lebih rendah terus di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu akan menjadikan kita tambah yakin bahwa ini memang satu strategi dari maskapai N untuk mengecilkan beban depresiasi supaya laporan keuangannya lebih bagus. Itu. Nah, ini ya termasuk kita tes apakah depreciation policy ini konsisten dilakukan oleh maskapai N. Nah, kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah tadi kita sudah mendapatkan angka-angka maskapai N itu mencatat beban depresiasinya lebih rendah. Setelah kita kemudian lakukan penghitungan ulang, undo distortion, melakukan revisi terhadap bias, harusnya maskapai N mencatat depresiasi lebih cepat sesuai dengan standar tadi ya, sebesar 6,98%. Nah, ketika mencatat dengan rate yang sesuai standar industri tadi dari maskapai Q, maka akan timbul akan timbul selisih sebesar 61,73. 61,73 ini dari sini tadi. Nih. Terus kemudian setelah kita tahu ada kekurangan pencatatan beban depresiasi sebesar 61,73, ini kan baru di 2007. Padahal depresiasi itu kan sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus istilahnya itu dilakukan penghitungan ulang, depreciation backlog. Jadi menghitung ulang kembali depresiasi tahun-tahun sebelumnya yang sudah terlanjur dihitung oleh maskapai N. Gitu. Berarti 2006, 2005 gitu ya, 2004 dan seterusnya sampai kapan kita belum tahu. Nah, bagaimana cara kita melakukan penghitungan ulang ya, depreciation backlog dari aset itu pertama kali didepresiasi? Nah, kita gunakan penghitungan past rate depreciation. Past rate depreciation ini kita seperti apa ya? Kembalikan lagi penghitungan mulai dari aset itu dibeli atau pertama kali didepresiasi. Tadi kalau kita lihat angkanya, datanya akumulasi depresiasinya di 2007 itu kan sudah, nah ini sudah ketutup ya, saya mau hapus dulu. Nah nih, di 2007 akumulasi depresiasinya 1525. Selain itu ada informasi bahwa depreciation expense itu 207 ya di 2007. Berarti akumulasinya 1525, per tahunnya kira-kira 207. Berarti kalau di rollback, kalau dihitung dari awal sudah berapa lama di depresiasi, itu kita tinggal bagi nih 1525 dibagi 207 sama dengan, kalau kita hitung di sini, nah ini hasilnya adalah sudah didepresiasi selama 7,36 tahun. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa perusahaan maskapai N tadi itu mencatat depresiasi lebih rendah selama 7,36 tahun. Jadi kita harus hitung lagi seharusnya berapa akumulasi depresiasi yang sesuai dengan standar industri, sesuai dengan maskapai Q tadi. Itu caranya adalah 7,36 tahun dikalikan dengan selisih tadi ya, yang 61,73. Nah, itu sama dengan 454,39. Itu ya, sekali lagi 7,36 tahun kita kalikan dengan 61,73. Nah, kita akan mendapatkan 454,39. Nah, 454,39 itulah akumulasi dari beban depresiasi yang seharusnya dicatat oleh maskapai N. Kalau benchmarknya, acuannya adalah maskapai Q tadi. Maka kita tambahkan nih, akumulasi depresiasi yang baru itu sama dengan
Yang lama tadi ya 1525 ini kita tambahkan dengan 454. Jadi hasilnya adalah 1979,4. Nah, ini new accumulated depreciation. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita bisa susun laporan keuangan di bagian aset tetap dan depresiasi. Kita tulis jadinya di sini apa yang pertama, ini hitungan current ya, yang laporan keuangan yang publish dari maskapai N. Ya, cost-nya 3850, akumulasi depresiasinya 1525, ada foreign currency 148. Yang sudah dilakukan undo terhadap distorsi akuntansi, cost-nya tetap 3850, tapi ada akumulasi depresiasi yang tadi kita sudah hitung ya, besarnya 1979,4. Nah, ini yang sesuai dengan standar industri tadi, maskapai Q tadi 1979,4. Foreign currency-nya ya kita tinggal geser saja 148. Jadi di sini net book value-nya lebih rendah. Yang sebelumnya net book value-nya 2473, sekarang net book value-nya dari aircraft and engines ini, si N ini untuk 2007 adalah 2018,6. Jadi lebih rendah. Selain itu, net income juga harus disesuaikan, dikurangi dengan 61,73 untuk merefleksikan rate depresiasi yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, depresiasi yang baru itu harusnya bukan lagi 207 tapi 268,73, dan akumulasi depresiasi yang baru itu seharusnya 1979 bukan 1525. Nah, demikian contoh kita melakukan analisis akuntansi. Analisis akuntansi ini coba kita terapkan di distorsi atas aset. Nah, kebetulan ini contohnya adalah maskapai penerbangan. Nah, tadi ya contohnya adalah maskapai N yang dia mencatat depresiasi lebih rendah daripada standar industri. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.